sempurna. Mas Najib itu tiba-tiba mengejar Mbak Marlina, kekasih aku itu. Ingat, sampean nggak usah cerita-cerita sama siapa-siapa. Yuk, ini rahasia kita bertiga aja. Orang yang lagi jatuh cinta itu sering kali lupa, bahkan nyaris seperti orang gila. Kau bayangin nih, aku mau makan inget kamu, aku mau tidur inget kamu, aku mau mandi inget kamu. Siapa aku pengen ngelakuin apa-apa, aku tuh selalu inget kamu. Kamu bukan Dek Nada. Kalau memang kamu Dek Nada, apa? Ungkapkan perasaan kamu sama aku. Aku mencintaimu, Mas Najib. Bukan kan? Karena Dek Nada sampai saat ini belum pernah mengungkapkan perasaannya sama aku. Kamu itu bukan Dek Nada. Misalnya dokternya gagal menyembuhkan Najib, apa nggak kita nikahkan saja Najib sama Nada? Emangnya Denisa nggak tahu ya? Kan malam ini Mbak Nada dan si Wahyu sedang membicarakan kepastian mereka menikah. Oh, iya. Kita doain aja ya yang terbaik buat mereka. Amin, mudah-mudahan. Tapi sekarang Dek Nada sudah mencampakkanku, melupakanku, menghancurkan perasaanku. Apalagi sekarang dia benar-benar mau menikah sama Begundal Wahyu itu. Oh my God, please God, help me, help me. Mas Najib, please, don't be like that. You have to be strong. Harus kuat, tabah, seperti kemarin. Aku pengen kita sama-sama berdoa ya. Semoga malam ini berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan. Kamu udah berdoa? Udah. No, it's not fair. Tidak boleh ada pernikahan di sini. Guys, kalian enak-enakan bicara tentang menikah. Tapi kalian tahu, pernikahan ini akan menghancurkan hatinya Mas Najib Maghrib. Marlina. Oh, ini yang namanya Marlina. Yeah, my name is Marlina. And you are Begundal Wahyu, right? Hey, Begundal? Yeah, Begundal. Kalian orang tega merebut Mbak Nada dari tangannya Mas Najib. Padahal mereka dulu saling cinta. Mbak Nada tuh cinta sejatinya Mas Najib. It's not fair. Ini tidak adil. Sejak si Begundal datang, semuanya jadi berantakan. Astagfirullahaladzim, Marlina. Grandpa, kenapa Grandpa bisa jahat? It's not fair, ini tidak adil. Kasian Mas Najib. Mbak Nada, Marlina tahu Mbak Nada baik dan dewasa. Mestinya kamu tidak menyakiti hatinya Mas Najib. Dia lebih pantas untuk kamu, bukan si Begundal Wahyu ini. Hei, kamu itu jangan sebut anak saya Begundal ya. Kamu ini siapa sih? Hah? Oh, ibu pasti ibunya si Begundal Wahyu ini ya? Kalian jahat, tega. Apa karena dia lebih handsome, Mbak Nada pilih Begundal ini daripada Mas Najib? Just because he's handsome, you pick him? How shallow of you! Lo ngomong apaan sih? Gue gak ngerti deh. Sudah, kamu diam. Kamu tuh
cuma bikin musibah, tahu nggak sih? Lu bawa bencana. I'm tired of this, Grandpa. Pokoknya Maria tidak setuju dengan pernikahan mereka. Mbak Nada tidak boleh menikah sama dia. Tapi Mbak Nada harus menikah dengan Mas Najib, oke? Astagfirullahaladzim. Sebel. Aku kecewa karena Mas Najib. Aku udah ngerti kenapa sih Mas Najib itu bisa hilang ingatan. Tapi cuma satu yang diinget, Mbak Nada. Lah aku piye? Dan inget sama sekali. Sebel. Sah, kamu itu ya mbok ngaca gitu loh. Sadar diri, lihat mukamu itu seperti apa. Masa iya Mas Najib itu mau memilih kamu yang wanita tak berhidung? Ya jelas toh, dia pasti akan memilih Mbak Nada yang lebih cantik. Lagian memang Mas Najib itu matanya tuh sudah tertutup karo Mbak Nada. Tapi aku udah rela. Yo rela ndak rela, kamu itu harus merelakan, Sa. Sekarang gini aja, lebih baik kita ndak usah mikirin dulu soal Mas Najib. Kita pikirkan soal wabah kutu yang sedang melanda pesantren Darussalam. Oke? Wabah kutu. Lah iya toh. Oh, kamu sih di otakmu itu cuma adanya Mas Najib. Kamu ndak tahu toh kalau semua santriwati yang ada di sini kepalanya itu sedang dipenuhi oleh kutu-kutu. Sa, tenang Sa, aku tahu. Kamu pasti takut toh. Aku sudah melihat dari mukamu itu kamu pasti ketakutan. Tenang aja, karena kutu-kutu itu juga mempunyai standar internasional di mana mereka harus hinggap. Dan ya tuh, mereka itu tidak akan mungkin mau hinggap di kepala kamu. Karena kepala kamu itu, karena maaf yo, kepalamu itu bau asem. Ambil. Wong dikasih tahu juga. Mas Ali tenang aja. Insya Allah kita berdoa kepada Gusti Allah semoga Najib bisa disembuhkan. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang saya harapkan Pak Kiai. Keadaannya gimana dok? Anak Bapak mengalami depresi yang berat. Dia memorinya terganggu. Kadang-kadang ingat, kadang enggak. Harapan hidupnya berapa lama lagi dok? Ada yang perlu diamputasi nggak? Pada prinsipnya bisa disembuhkan, asal kita bisa membantunya. Maksud dokter? Saudara Najib ini tidak boleh stres. Dia harus senang dan bahagia. Sekali lagi dikecewakan, tidak bisa disembuhkan lagi. Masya Allah. Tapi Najib masih bisa disembuhkan kan? Insya Allah. Amin. Sebentar lagi Mas Bro bakalan sembuh. Sembuh dari mana? Itu cengar-cengir sendirian. Aku lah ngomongnya sebentar lagi. Mboh kapan kan nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Sorry, sampean tuh punya mata nggak sih? Kalian kok pada kampungan banget sih? Ngapain lihat aku? Hei, mau apa kamu di sini? Berdiri di jalan sembarangan. Kamu marah sama saya? Mau ngajak berantem? Gara-gara saya demo semalam. Assalamualaikum Marlina. Kamu mau saya jawab? Iya dong, kita kan sesama umat Islam itu kalau ketemu harus mengucapkan salam. Kalau misalnya ada yang mengucapkan Assalamualaikum, berarti kamu harus jawab Waalaikumsalam. Kamu kan udah tinggal beberapa hari di pesantren ini, kamu masih nggak ngerti? Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Udah gitu dong, bagus. Hey, kalau kamu mau bicara, to the point aja. Marlina, kalau gue ngeliat lo, gue tuh kayak ngeliat gue waktu dulu. Gue suka bersikap seenaknya, ceplas-ceplos, semena-mena. Pokoknya gue gak mikirin perasaan orang deh. Dan lo tau, gue itu dulu terkenal. Sama kayak lo sekarang terkenal kan? Gue dulu terkenal karena dibilang biang rusuh. Maksud kamu apa sih? Gue gak ada maksud apa-apa kok. Gue cuma pengen bilang sama lo, kalau lo pengen ngelakuin apa aja, itu terserah lo. Lo pengen salto, pengen jungkir balik, terserah, gue gak mikirin. Tapi gue cuma pengen kasih tahu sama lo, jangan pernah ikut campur urusan pribadi gue sama Nada. Karena lo gak tahu apa-apa kan. Tapi udahlah, lo gak usah tahu. Daripada lo ikut campur urusan gue dan lo bikin dosa, mendingan lo belajar lebih dalam lagi soal Islam. Jadi lo bisa lebih dekat dengan Islam kan. Dan lo tahu gimana belajar jadi santriwati yang baik. Gue senang bisa kenal sama lo. Assalamualaikum. Papa ngapain di sini? Nggak apa-apa. Cuman pengen nyari udara segar aja. Papa nggak usah bohong deh sama Mama. Mama bisa lihat kok dari raut wajah Papa. Papa lagi memikirkan sesuatu kan? Soal Wahyu dan Nada? Iya kan? Mama ngomong apa toh? Apalagi mesti Papa pikirkan, Ma. Orang semuanya sudah jelas. Kita ini kan hanya menunggu hari pernikahan. Dan Papa sekarang ini sedang membayangkan betapa meriahnya pernikahan mereka nanti. Betul begitu. Bukannya Papa itu lagi mencemaskan keadaannya Najib? Iya. Papa takut kan kalau Najib itu jadi gila kalau Papa nekat menikahkan Wahyu dengan Nada. Iya kan? Pak, Najib itu tuh bukan siapa-siapa kita, Pak. Najib itu cuma santri senior di sini. Tapi Mama bisa lihat kok kalau Abdullah itu juga punya kecemasan dan ketakutan seperti Papa. Karena Najib itu santri senior dan kesayangannya Abdullah. Iya kan? Penyakit Najib itu pertanda yang besar buat kita, Pak. Maksud Mama itu pertanda opo? Ya pertanda kalau Wahyu itu bukan jodohnya Nada. Tapi Najib itu yang jodohnya Nada, Pak. Udahlah, biarlah mereka yang menikah. Kalau perlu, Pak, kita bantu pernikahan mereka semeriah mungkin. Wahyu, Duk, sengaja Bapak panggil kalian ke sini. Ada hal yang penting yang akan Bapak sampaikan kepada kalian berdua. Soal apa toh, Pak? Soal kesehatannya Najib. Maksud Pak Kiai, Najib dibawa ke rumah sakit? Enggak, Wahyu. Najib itu nggak perlu dirawat di rumah sakit. Dia akan sembuh sendiri di pesantren ini loh. Terus apa yang bakal Pak Kiai lakukan? Saya siap bantu kok. Ya, Bapak memang perlu bantuan kalian berdua. Terutama kamu, Duk. Insya Allah, Pak. Insya Allah Nada siap untuk ngebantu untuk kesehatan Mas Najib. Syukur alhamdulillah. Duk, Wahyu, yang Bapak inginkan adalah keikhlasan, kesabaran, kebesaran hati, serta pengorbanan kalian. Maksud Pak Kiai? Wahyu, tadi malam kamu kan sudah tahu sendiri bagaimana keadaan Najib. Dan kamu juga mendengar apa yang dikatakan Dr. Rusmianto. Jadi setelah Bapak pikir masak-masak, Bapak ingin keikhlasan kamu melepaskan Nada untuk sementara waktu berdekatan dengan Najib. Biar Nada itu merawat Najib. Maaf Pak Kiai, bukan maksud saya nggak setuju sama usulan Pak Kiai, tapi Bapak tahu kamu berat melepaskan Nada. Tapi cuma ini satu-satunya cara untuk membahagiakan Najib.
Bapak benar, Wahyu. Sekarang yang harus kita utamakan adalah kesehatan Mas Najib, bukan yang lainnya. Pak, kapan Nada bisa merawat Mas Najib? Bapak pikir secepatnya lebih baik kan, Dok? Ya, Wahyu. Ya. Mas bro, mbok disisain sedikit kenangan terindah di antara kita bertiga, toh Mas? Kalau kenangan yang terindah buat aku sih Mas Ustadz, apa itu? Waktu kita bertiga nih manjat di atas atap ruang komputer, terus kita jatuh, bertiga. Tapi yang paling berkesan buat kita tuh waktu kita disuruh sama Mas Bro ngeliat filmnya tuh loh, film pertamanya Mas Bro itu loh. Oh, jenjen, film pernyataan cinta Mas Bro terhadap Mbak Nada yang pertama kali. Yang pertama kali. Diam sampean. Aku muak lihat sampean. Sampean itu kalau tidak kenal Dek Nada jangan panggil-panggil namanya. Dek Nada itu hanya kenal aku dan hanya aku yang kenal Dek Nada. Dan sebentar lagi kita akan melangsungkan pernikahan. Selamat. Sampean pasti kemasukan jin kebo. Bukan cuma kemasukan jin kebo, Le. Apa ini sudah kayak kebun nusuk gudel. Orang tua yang ngikuti anaknya terus. Ini bisa semaput bapak gara-gara kamu. Mas Bro itu jangan kebangetan tenan kok sama bapaknya sendiri loh kayak gini. Mbok dilihat bapak sampean mau semaput. Beneran ini. Terus sampean terus ejek kakak sampean sendiri. Jelek-jeleki kakak sampean sendiri. Tidak boleh begitu sampean. Aku lihat memang sampean ini tidak punya perasaan ya. Padahal sampean berdua ini sudah menjadi haji loh. Tidak pernah menghormati kakak sendiri. Kakak sedang sakit, malah diejek. Ya wis. Ya Allah. Aku tidak berhak mijiti kakak sampean. Sampean sendiri dong yang pijiti. Udah cukup mijetnya, udah cukup. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kebo. Anak kebo. Iya. Kamu kenapa, Wahyu? Harus aku yang nanya. Kamu kenapa sih? Kok kamu balik nanya? Memangnya aku ada salah? Ada. Kamu gak usah pura-pura gak tahu ya apa yang bakal aku omongin sama kamu. Aku tuh benar-benar gak habis pikir sama jalan pikiran kamu. Kenapa kamu nerima gitu ya permintaan Pak Kiai untuk kamu urusin Najib? Sebelum kamu mikirin untung ruginya. Loh, buat apa kita mikirin untung ruginya? Kalau memang jelas-jelas apa yang kita mau lakukan itu memang sudah menguntungkan buat kita semua. Untung buat kita semua? Nada, semua orang di pesantren ini tuh udah tahu kalau Najib itu cinta sama kamu. Kalau kamu terus ngerawat dia terus deket-deket sama dia, cuman untung di dia doang. Kamu cemburu ya? Cuma orang gila atau orang mati nggak punya rasa cemburu. Kalau wanita yang disayangi itu dekat sama laki lain. Sekarang aku tanya sama kamu. Waktu aku dekat sama Farah, kamu cemburu kan? Jadi nggak ada bedanya kan? Aku sama kamu. Kamu kenapa senyum-senyum? Aku ngomong serius loh. Aku juga serius. Aku ngerasa tersanjung sama kecemburuan kamu. Itu artinya kamu memang benar-benar cinta sama aku. Oh, kamu baru tahu ya? Jadi selama ini kamu itu ngeraguin kan cinta aku sama kamu? Aku itu nggak pernah bercanda. Wahyu, justru kecemburuan kamu itu bikin aku bangga. Dan aku makin cinta sama kamu.
Dan aku percaya kalau kamu itu memang benar-benar jodoh buat aku. Makasih ya atas cinta yang kamu kasih buat aku. Maksud kamu ngomong kayak gitu apa? Aku nggak ngerti deh. Aku akan ngejadiin cinta kamu sebagai pelindung perasaan aku terhadap laki-laki lain. Jadi kalau Mas Najib cinta sama aku sebesar apapun, aku nggak akan pernah ngebales cinta dia. Dan kalau sekarang aku pengen ngerawat Mas Najib, itu semua sebagai tanda pertolongan pertemanan. Sebagai sesama santri dan juga sesama muslim. Jadi aku mohon sama kamu, kasih aku kepercayaan. Biarin aku ngerawat Mas Najib. Oke. Tapi kamu mesti ingat ya, perkataan kamu bilang tadi. Iya, aku janji. Tapi kamu juga harus janji sama aku. Nggak boleh emosi lagi sama Mas Najib. Kamu itu harus lebih sabar, yuk. Aku nggak denger jawaban kamu. Iya, aku bakal sabar. Kalau gitu kita temuin Mas Najib yuk. Kenapa hati gue belum ikhlas sepenuhnya ya melepas nada? Gue takut terjadi sesuatu deh. Tapi gue dijanji sama Pak Kiai buat kebantu Najib. Yuk. Ya Allah, apa yang sebetulnya terjadi sama Mas Najib? Kenapa dia jadi seperti ini? Aku betul-betul prihatin. Ya Allah, tolong bantu hamba untuk menyembuhkan Mas Najib. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Maaf Mas, aku nggak bermaksud untuk ngagetin Mas Najib. Enggak, Dek. Mas Najib tidak merasa kaget kok. Mas, bagaimana keadaan Mas Najib sekarang? Pertanyaan Dek Nada itu bagaikan setetes air yang membasahi tenggorokan seorang mukmin ketika sedang berbuka puasa. Alhamdulillah, Dek. Seperti yang Dek Nada lihat, Mas Najib dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Lagian kalau Mas Najib sampai sakit, Dek Nada juga yang repot. Penyelenggaraan pameran batik pasti terganggu kalau tidak ada Mas Najib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampean mau apa? Haji Gofur? Haji ACG Boy? Mau apa? Sampean tidak lihat? Aku sedang berbicara sama Dek Nada. Maaf Mas Bro. Bro. Aku bukan bro. Maksudnya begini Mas Najib, sekarang waktunya minum obat. Minum obat? Sampean itu benar-benar kelewatan nih. Menganggap aku gila, sakit. Lihat sendiri, Dek. Aku tidak kenal mereka. Dan mereka menganggap ini aku sakit. Dan apa jangan-jangan Dek Nada yang sakit? Enggak, Mas. Aku baik-baik aja. Alhamdulillah. Aku juga baik-baik saja. Aku udah sakit. Nyuwun sewu, minta maaf Mas. Mas Bro itu memang nggak sakit, tapi sakit lupa ingatan. Astagfirullahaladzim. Sampean ini benar-benar kelewatan. Tidak punya perasaan. Menganggap orang lain yang sampean tidak kenal gila, edan. Terlaluan sampean. Katanya sampean tinggal di pesantren, santri, calon ustadz. Tapi pemikiran sampean seperti itu. Nauzubillah min zalim. Kalau sampean masih seperti ini, kasihan dong. Pak Kiai Ibrahim tidak berhasil mendidik sampean. Gini aja sini, obatnya kasih ke aku. Biar aku yang kasih ke Mas Najib ya. Terus diminum ya. Dek Nada menganggap juga aku sakit. Jangan didengerin mereka, Dek.
Aku sehat. Iya Mas, aku tahu. Mas Najib nggak sakit. Tapi ini vitamin Mas buat menambah tenaga. Ya. Aku nggak sakit. Diminum dulu ya Mas. Dek, aku nggak sakit, Dek. Nggak, ini vitamin Mas. Mau. Dikit aja ya. Mau. Mas, ini vitamin. Ya. Aku nggak sakit, Dek. Terlaluan sampean. Ya, diminum. Aku akan bikin perhitungan sama sampean nanti di akhirat. Bismillah. Aku nggak sakit, Dek. Mau. Dek. Rasanya enak. Mimi. Aku nggak mau. Carmuk banget sih kerjaannya. Kalau yang nyuapin ngasobat Mbak Nada aja nggak lupa. Yo, Kalau gini bukan lupa ingatan, lupa sebagian. lupa separuh. Ya. Diam sampean. Pahit, Dek. Aku sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang rasanya masih bisa bertatap muka dengan kalian semua di tempat yang mulia ini. Dan kebetulan tema kita juga adalah tema yang menunjukkan salah satu ciri orang yang mulia, yaitu memaafkan dan meminta maaf. Mungkin di antara kalian sebelum saya masuk kepada apa yang perlu dibahas, ada yang ingin ditanya? Saya tahu Pak Ustadz. Pasti yang ingin bertanya pertama itu adalah Arman. Yang kedua kemungkinan saya Pak Ustadz. Dan yang ketiga pasti Mas Aldo. Ramal sampean itu ya Mas. Mungkin begitu Pak Ustadz. Kalau begitu saya duluan ya Mas ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan ini adalah masalah fitnah memfitnah Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, semisalnya saya difitnah oleh Mas Aldo mungkin. Ya toh, Mas Aldo memfitnah saya sehingga semua orang di pesantren ini percaya dengan fitnahannya Mas Aldo. Kira-kira saya itu hanya harus diam saja atau membalas fitnahnya Mas Aldo itu Pak Ustadz? Cukup sekian dari saya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan selanjutnya? Kedua itu saya Pak Ustadz. Kompaan kalian rupanya ya. Udah diramal duluan nih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya itu begini Pak Ustadz. Contohnya dulu Pak Ustadz ya. Seperti tangan saya ini Pak Ustadz. Tangan saya ini remuk, hancur Pak Ustadz kalau dibuka perbannya. Gara-gara Arman dijepit pintu sama Arman. Sengaja Mas. Pertanyaan saya itu Pak Ustadz, Arman sudah memperlakukan saya seperti ini. Terus saya sudah memaafkan Arman Pak Ustadz. Nah, apakah nanti di akhirat itu Arman juga dijepit pintu sama Gusti Allah Pak Ustadz? Bagus pertanyaannya. Terima kasih Mas Bejo. Nggak salah lagi. Aldo. Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan apa Pak Ustadz hukumnya kalau kita sesama mukmin itu saling memutuskan tali silaturahmi ya? Ya, kira-kira kayak gitu Pak Ustadz. Oh, bukan memutuskan cinta. Sampai itu cinta-cinta cuman buruk nanti mikirnya. Ya kurang lebih kayak gitu Pak Ustadz. Kalau kurang ditambahin, kalau lebih dipulangin. Beli bakwan. Baik, luar biasa. Kita cukupkan pada 3 pertanyaan saja dulu ya. Nah, jawaban pertama, kedua, dan ketiga. Maksud dan intinya sama. Yang pertama nih soal fitnah memfitnah. Kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl
Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi mendingan fitness daripada fitnah. Badan sehat, berotot, gagah, kuat, untung buat diri sendiri dan cewek-cewek pada suka. Fitnah itu berbahaya. Karena yang kita sampaikan itu adalah satu kebohongan. Yang kemudian akan merugikan orang yang kita jadikan objek fitnah tersebut. Berapa banyak perang terjadi di dunia ini karena fitnah. Wah, negara anu menyimpan senjata anu. Padahal begitu dicek, tidak ada. Tapi negara orang sudah hancur lebur. Banyak korban berjatuhan. Lebih kejam dari pembunuhan. Selanjutnya, soal tanganmu yang remuk, Mas Bejo. Ini juga nggak kalah sadis tampaknya. Ini kemana-mana bawa anak sekarang Pak Ustadz. Sayang anak Pak Ustadz. Iya, anggap saja belajar jadi ayah yang baik ya. Insya Allah. Ketika kamu memaafkan kesalahan Arman, itu sifat yang mulia. Wal afina adinnas. Mau memaafkan kesalahan manusia itu jaminannya surga. Dan termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena antara meminta maaf dan memaafkan itu jauh lebih sulit memaafkan. Kalau meminta maaf, kewajiban. Tapi kalau memaafkan, tergantung kebesaran hati dan jiwa. Mau membalas, boleh. Tidak membalas dengan memberikan maaf, alhamdulillah. Kalau benar, jangan marah. Kalau salah, tidak pantas marah. Ya toh? Ini udah salah ngototan dia. Waduh, enak aja. Emangnya gue salah lu sendiri tuh. Minta maaf buat yang salah. Mulia buat yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kamu sudah memaafkan, Mas Bejo, Arman selamat dari jepitan pintu api neraka. Nah, sekarang yang tengah nih. Monggo, Pak. Gimana kalau orang yang memutuskan tali silaturahmi? Mutusin tali jemuran aja jemuran gak kering. Gimana mutusin tali silaturahmi? 3 hari kita bermusuhan tidak saling tegur kata Nabi, tidak layak masuk ke dalam surga. Awas, jangan sampai kita sebagai seorang mukmin muslim memutuskan tali silaturahmi. Ada satu riwayat begini. Ketika Nabi sedang asik berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba lewat seseorang di depan Nabi dan para sahabat. Nabi kemudian mengatakan, ahli surga. Itu ahli surga. Itu ahli surga. Lalu kemudian Abdullah ibn Umar bertanya, ya Rasul, itu orang yang asing belum pernah saya lihat, kok tiba-tiba engkau ya Rasul mengatakan dia ahli surga. Lalu apa jawaban Rasul? Tanyakan saja sendiri sama dia. Nanti kamu akan tahu apa jawabannya. Berangkat nih Abdullah bin Umar. Bertemu dengan orang yang disebut ahli surga oleh Rasul. Tuan, kemarin kita lagi asik kongko-kongko. Asik ngobrol-ngobrol. Rasul bilang, kamu tuh ahli surga. Emang apa sih yang membuat kamu istimewa di mata Rasul dan kemudian engkau akan dijamin masuk surga? Apa jawaban ini orang? Saya sendiri nggak tahu. Yang ada dalam hidup saya hanya kecintaan saya kepada Allah, kecintaan saya kepada Rasul, dan kecintaan saya kepada segenap kaum muslimin, kaum mukminin, bahkan orang-orang di luar agama saya. Tidak ada benci di hati saya, tidak ada dendam di diri saya. Siapapun yang bersalah kepada saya akan memaafkannya. Sekalipun terkadang pahit dan sulit rasanya hati ini menerima. Subhanallah. Ternyata karena inilah Rasulullah menjamin orang ini akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang pemaaf dan mau meminta maaf serta tidak pernah merasa rendah dan hina
ketika meminta maaf dan memaafkan saudara kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahnya, ya ampun. Oh. Mas Najib. Mas. Enaknya ya disuapin. Sabar dulu, sabar. Banyak jalan menuju Najib ya. Sabar. Hai. Kenapa sih Mbak Gue? Udah. Sendirian. Sabar. Aduh. Mas Najib. Nggak mungkin. Mas Najib. Aduh, udah. Mas. Mas Najib. Udah, nggak usah disamperin. Aduh, Mas Najib. Disuapin. Udah, sabar. Nggak usah. Obat, Mas. Obat. Kayak gitu deh. Ini Om Saleh selalu bisa. Kayak takut sakit gitu. Iya. Mereka ada sesuatu yang ya seperti itu lagi. Iki ya, kamu lagi nyincangin timun, bukan lagi nyincang daging. Ngerti orang? Orang ngerti? Kamu kalau udah mau bantuin aku ya udah sana pergi aja. Kerjain aja yang lain-lain. Bapak itu Mbak mengerti perasaanku sedikit aja toh Mbak. Tahu ndak perasaan dan hatiku ini ya seperti timun yang sedang dicincang ini. Terluka, tercapik, perih dan sakit. Ya wes kalau gitu, sekarang mau tak ambilin aja obat merah. Jadi kamu itu lukanya bisa cepet kering. Gitu, mau? Mbak Meniki lagi. Aku ini serius Mbak. Ngapa tahu setiap aku ngomong dengan serius, Mbak Men itu selalu menanggapinya dengan bercandaan. Aku kecewa berat kalau Mbak Nada. Mbak Nada bilang ke aku itu ya, kalau hubungannya sama Mas Najib itu cuma hubungan kakak adik. Ya tapi nyatanya ya malah mesra-mesraan karena Mas Najib kayak orang pacaran. Dan lebih kecewanya lagi yo, aku bener-bener kecewa sama Mbak Nada. Mbak Nada itu udah mengkhianati aku, bener-bener jahat. Padahal Mbak Nada itu kan sahabat baikku toh. Sebenarnya kan yang mengurusi makanan untuk Mas Najib itu harusnya aku, bukan Mbak Nada. Tapi kenapa tugasku itu diambil alih karena Mbak Nada? Syah. Mbak Nada. Mbak nggak pernah mengkhianatin kamu. Kamu tahu, yang selama ini kamu lihat itu cuma sementara. Mbak ngelakuin itu semua
demi kesembuhannya Mas Najib. Karena bagaimanapun juga, Mas Najib itu saudara Mbak. Jadi nanti kalau Mas Najib udah sembuh, Mbak nggak akan ngelakuin itu lagi. Mbak akan serahkan semuanya ke kamu. Meni, Mbak kesini mau minta tolong sama kamu. Tolong buatkan makanan untuk Mas Najib ya. Nanti biar Fuad sama Rohim yang ambil. Izin, Mbak. Mbak permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukuri, rasain. Makanya kamu itu kalau punya mulut ya boleh dikasih ahlak gitu loh, dikasih ke sekolah gitu. Jadi kalau misalnya ngomong dasar jeplak aja, ngerti orang? Udah ngerti? Papa mau kemana sih? Mau ke tempat Abdullah. Mau ngapain ke tempat Abdullah? Papa pikir kok tidak ada alasan ya, Mah, untuk menunda penetapan tanggal pernikahan Wahyu dan Nada. Kan ini menyangkut banyak hal. Maksud Papa banyak hal apa? Duh, Mah, kita kan belum masalah undangan, gedung, catering. Belum lagi urusan kantor Papa. Sebentar lagi Papa kan mesti ke daerah untuk pengembangan perusahaan Papa. Jadi waktu Papa sempit, Mah. Mama ngerti. Tapi bagaimana dengan masalah Najib? Papa jangan anggap enteng loh masalah ini. Mah, kalau Najib nanti sembuh atau sadar, kan tidak akan menikah dengan Nada. Yang menikah dengan Nada itu Wahyu. Dan Papa tidak bisa menunda lagi penetapan tanggal itu. Sekarang antarin Papa yuk. Ayo. Ayo, Mah. Yuk. Lu mau kemana? Gue pengen ke rumahnya Pak Kiai. Gua ngerti perasaan lu sekarang, yuk. Gue cuma mau ngingetin. Kalaupun lu cemburu, ya lu kontrol diri lu. Semakin lama Najib disembuhkan, pastikan dia semakin lama sama Nada. Jadi lu harus sabar, yuk. Dok, gue bakal sabar. Tapi terus terang aja, gue itu masih nggak terima. Dan gue masih nggak yakin kalau si Najib itu amnesia. Makanya sekarang gue pengen ngebuktiin kalau si Najib itu nggak amnesia. Pokoknya semuanya akan berakhir hari ini. Kalau gitu gue cabut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada aja masalah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nada, saya baru mau assalamualaikum. Bikin kaget saja, Dek. Maaf, Mas. Aku pikir Mas Najib nggak akan kaget. Cek, ngomong-ngomong, Mas Najib, Mbak Nada. Oh, rupanya Mas Najib yang ngetok-ngetok pintu. Mas, kok Mas Najib itu nggak ngucapin salam, malah ngejawab salam? sampean tuli. Dek Nada sudah mengucapkan salam. Saya kan sama Dek Nada itu tamu. Bareng. Sebodoh saja sampean. Mas Najib, tampaknya Mas Najib ini sudah kelihatan segar. Ya, alhamdulillah. Ini semua berkat doa Pak Ki Abdullah dan Dek Nada. Loh, kok begitu Mas Najib? Masa yang diingat itu Dek Nada sama Pak Kiai Abdullah saja? Mas Najib asal tahu aja ya Mas Najib. Yang mendoakan Mas Najib itu seluruh santri dan santriwati yang ada di pesantren Darussalam ini. Alhamdulillah. Tapi aku tidak merasakan apa-apa loh. Hah? Mas Najib tidak merasakan kesembuhan? Sembuh. Aku tidak sakit. Oh, masih gila. Bejo, kamu tidak boleh seperti itu. Masa? Cep, Iya, Pak Kiai. kelihatannya kamu udah agak baikan ya? Alhamdulillah, Pak Kiai. Syukur alhamdulillah. Berangsur-angsur badan saya kembali segar. Pikiran saya kembali jernih. Ini berkat doa Pak Kiai Abdullah dan Dek Nada. Loh, piye toh Mas Najib? Tadi katanya sehat-sehat aja, ndak sakit. Aku tidak bicara sama sampean, Jo. Yuk.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahyu, bagaimana ibu dan bapak kamu? Apa ada berita dari dia? Berita atau pesan sih nggak ada, Pak Kiai. Gue datang ke sini cuma pengen lihat keadaannya Najib. Gimana Jib keadaan lo? Seperti yang sampean lihat. Alhamdulillah aku baik-baik saja. Alhamdulillah. Gue doain semoga lo cepet sembuh ya. Dan kalau udah sembuh, gue harap lo bisa nikahin Nada. Maksud kamu apa, Wahyu, ngomong kayak gitu? Gak ada maksud apa-apa, cuman aku baru sadar aja, Nada, kalau aku itu bukan jodoh kamu ternyata. Dan semua orang di pesantren udah tahu kalau Najib itu sangat mencintai kamu. Mungkin karena Najib terlalu hormat sama Pak Kiai, jadi dia malu-malu untuk mengungkapkan isi hati dia. Bukan begitu, Jib? Dan yang paling jahatnya lagi, aku udah memanfaatkan situasi. Memanfaatkan hubungan baik antara Pak Kiai dan orang tua aku. Aku ngerebut kamu dari Najib. Makanya di situ aku berpikir kalau aku benar-benar nggak fair. Ya kan? Benar, Wah. Antara kita memang ada perbedaan yang cukup besar. Sampean orang kota, jiwa sampean bebas, bisa mengungkapkan apa saja. Tapi aku santri senior, ketua pengurus pesantren Darussalam, orang kampung, orang desa, yang tidak bisa mengungkapkan perasaanku sama wanita yang aku cintai dengan sebebas mungkin, kapan saja, di mana saja. Sementara ini, akhirnya aku menutup isi hatiku untuk para wanita penggemar-penggemarku, termasuk Aisyah. Dan semua perasaanku sama Dek Nada hanya Fuad dan Rohim yang mengetahuinya. Aku tidak bisa atau tidak mungkin mengungkapkan perasaan isi hatiku kepada semua orang. Tidak seperti sampean. Kok tiba-tiba Najib inget semuanya? Ingat perasaan dia sama Nada, ingat tentang Aisyah, bahkan ingat tentang Rohim sama Fuad. Apa jangan-jangan lo pura-pura amnesia ya? Jangan-jangan lo pura-pura amnesia ya? Jib, apa benar kamu ini pura-pura amnesia? Astagfirullahaladzim, enggak Pak Kiai. Saya mengakui, beberapa hari ini jiwa dan pikiran saya terganggu. Jadi mungkin orang melihat saya seperti orang edan, lupa ingatan. Tapi itu enggak. Kalau saya bicara Aisyah, itu murid saya. Apakah saya salah? Santriwati yang sudah cukup lama di pesantren Darussalam. Kalau saya bicara Fuad dan Rohim,
Mereka itu dua sahabat saya yang paling saya cintai dan dekat sama saya. Jadi nggak mungkin kalau ya begitu. Alhamdulillah. Kalau gitu, Najib udah sembuh. Alhamdulillah. Bapak juga mengucapkan syukur alhamdulillah, Jib. Amin. Kamu udah kembali ke dunia kamu semula. Alhamdulillah Pak Kiai. Saya juga mau meminta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Kiai, pada Dek Nada dan seluruh santri dan santriwati di pesantren Darussalam. Pastinya beberapa hari ini saya merepotkan kalian semua. Sekali lagi saya minta maaf Pak Kiai Abdullah. Alhamdulillah, Mas Najib, aku juga ikut senang, Mas. Dan aku akan mengumumkan kepada seluruh santri dan santriwati yang ada di pesantren Darussalam ini bahwa Mas Najib itu sudah tidak gila lagi. Maaf, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Najib, aku juga mendoakan supaya Mas Najib itu tidak berjodoh karo Mbak Nada. Assalamualaikum. Terima kasih. Sakit, Pak. Cik, terima kasih. Mat, Tong. Duh. Apa iya Gusti Allah ini masih beri kesempatan aku lihat Najib sehat lagi ya? Insya Allah, Pak. Gusti Allah tuh selalu menolong hambanya, terutama buat Bapak. Sing penting, aku yakin Pak Bro, semenjak Mas Bro deket-deket sama Mbak Nada kan, dia udah lebih semangat, lebih ceria, gitu? Iya sih, sekarang itu si Najib berangsur-angsur seger. Tapi kalau nanti Nada menjauh lagi, apalagi Nada nikah sama Wahyu, bisa kambuh lagi Najib dan gak mungkin sembuh. Obat paling mujarab buat dia itu kalau dia nikah sama Nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Cok? Cok, kenapa kepalamu? Kok kepala, Om? Itu? Astagfirullahaladzim, Om Alien. Om, kepala itu ini tangan Om, tangan lagi sakit. Tampaknya Om Alien ini sudah ketularan gila. Ada apa, Jo? Om Alien, Wat, Rohim, saya kesini membawa berita gembira. Berita gembira buat Sopo, buat kamu apa buat Bapak? Kan tadi sudah dibilangin, buat Om Alien, buat Rohim. Beritanya adalah Mas Najib sudah sembuh dari gilanya. Sama Bro. Haho. Lah iya. Memang betul Mas Najib itu sudah sembuh dari gilanya. Sekarang Mas Najib ada di depan ruangan Kiai Abdullah. Jo, sumpah lo. Susu tumpe di mukelo. Syukurin, Pak. Begitu tak pamit dulu Om. Ja. Adim mau ngasih tahu santri dan santriwati yang lain. Ya aja. Waalaikumsalam. Matur Jaja. Pak. Pak sembuh. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ono acara apa kok rame-rame? Apik biasa. Gimana? Tadi aku rasanya aku tanyai Wahyu. Ada sedikit tadi ono telepon Jakarta. Pak, Wahyu ada kabar bagus. Kabar apa, Yu? Kabar apa, Wahyu?
Soal Najib sekarang udah sembuh. Apa? Najib sudah sembuh, maksudnya Najib sudah sadar gitu? Betul, Pak. Najib itu udah sadar. Najib. Nggak mungkin lah. Masa orang sakit amnesia cepet sadar? Mama nggak percaya. Ya udah, kalau misalnya emang Mama nggak percaya, Mama bisa lihat sendiri. Betul. Apa betul Najib sudah sadar? Ya syukur alhamdulillah. Nah, baru aja kita bicarakan tadi, memang Najib sekarang udah kembali seperti semula. Kabar Pak Ibrahim. Saya mengaku salah dan memohon maaf sama Pak Ibrahim dan Bu Rosmina. Beberapa hari yang lalu, saya secara tidak sadar sudah mengganggu kenyamanan Pak Ibrahim dan Bu Rosmina di pesantren Darussalam. Jadi saya mohon maaf sekali lagi. Pak Jib. Pak. Jadi sekarang acara lamaran aku sama Nada bisa dilanjutin kan? Sekalian nentuin tanggal pernikahannya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ada apa ini? Kok aku ngerasa dipermainkan? Betul. Kamu setuju kan usulan Wahyu? Ya, aku pikir sekarang bisa. Ya, saat yang tepat untuk acara lamaran itu. Assalamualaikum. Wanita tak punya hidung yang merindukan pungguk bulan. Apa itu? Pungguk bulan merindukan bulan. Ya. Ya, Mak. Aku pikir tadi Tuh kan? Najib sabar ya. Mas Bro sudah sembuh. Sembuh dari mana? Bibir. Oke, sekali lagi. Kamu nggak pengen nonton MU? Setelah Bapak dialog, Percepat. Pak Dokter dialog masukin alatnya lagi Pak ya? Iya. Ya, kayak Saudara Najib ini terus kita menghindari dari stres. Lupa. Sorry, yang terakhir. Kalimat terakhir Pak Dokter.